Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Baswadran Ibrahim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal seputaran virtualisasi dan cloud computing. Jadi, adapun pembahasan yang akan saya bahas itu tentang tiga hal seputaran tadi. Jadi, yang pertama yaitu bagaimana fungsi dan arsitektur dari sebuah hypervisor. Yang kedua itu saya akan mendemokan cara membuat Linux container, dan yang terakhir yaitu saya akan mendemokan cara membuat virtual machine. Nah, langsung saja, check it out. Langsung saja, jadi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang fungsi dan arsitektur dari sebuah hypervisor. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu virtualisasi dulu. Nah, langsung saja kita lihat ke komputernya. Oke, cek. Jadi ini jenis-jenis virtualisasi atau jenis-jenis dari sistem virtualisasi. Nah, ada 4. Yang pertama itu yang arsitektur atau jalannya sebuah sistem operasi tanpa adanya virtualisasi. Jadi seperti yang kita biasa pakai gunakan itu menginstal Windows atau menginstal sebuah sistem operasi tanpa melalui virtual machine. Ya, jadi misalnya kita punya PC atau punya laptop, kita langsung install Windows atau menginstal Linux. Nah, seperti itu. Jadi dia itu sistemnya seperti ini tanpa melalui virtual machine. Nah, sedangkan full virtualization itu kita menjalankan sebuah virtual machine di atas sebuah sistem operasi, yang dimana sistem operasi itu berjalan di mesin kita. Misalnya Linux atau biasanya itu full virtualization itu contohnya itu seperti Proxmox atau yang menggunakan kernel based virtual machine. Nah, jadi full virtualization itu kita seperti itu, kita menjalankan virtual machine di atas sebuah perangkat sistem operasi yang sudah kita install di perangkat kita. Nah, sedangkan OS assisted atau para virtualization. Nah, ini para virtualization sebenarnya hampir mirip dengan full virtualization, cuma para virtualization sebenarnya yang paling dahulu ditemukan oleh para pendahulu. Jadi para virtualization itu bentuk awal dari full virtualization. Jadi dia itu lebih mengarah ke penyediaan API. Jadi dalam mengakses sebuah OS di atasnya, dia menggunakan API. Hampir sama dengan full virtual, tapi dia itu kayak memanggil menggunakan API untuk mengakses bagian OS-nya atau user apps-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama para virtualization dan full virtualization ini itu tidak bisa berjalan tanpa sebuah hypervisor. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau yang ini kan dia ini tanpa virtual machine. Nah, kalau kita ingin membuat full virtualization atau para virtualization, dia itu harus jalan di atas sebuah hypervisor. Nah, kalau full virtualization atau yang berada di Proxmox itu Proxmox itu sebuah cara untuk hypervisornya Proxmox. Kalau para virtualization itu biasa digunakan oleh VMware, seperti itu para virtualization. Nah, bedanya full virtualization dengan para virtualization itu dia itu ketika ingin mengakses sebuah perangkat keras, misalnya dari segi CPU-nya atau dari segi memorinya, itu perlu dikonfig terlebih dahulu. Maksudnya dia tidak langsung menerima, harus dikonfigurasi dulu supaya bisa membaca perangkat keras yang ada di mesin, karena kita membuat sebuah virtual machine di atasnya. Nah, itu berbedanya dari full virtualization, karena memang para virtualization itu bentuk awal atau para virtualization yang dahulu ditemukan dari full virtualization itu teknologi barunya seperti itu. Nah, sedangkan hardware assisted virtualization itu hampir mirip dengan para virtualization. Jadi sama saja dia itu jalan di atas sebuah komputer dan jalan di atas sebuah perangkat atau mesin
dan memiliki sebuah hypervisor. Nah, dalam menjalankan sebuah virtual machine. Tapi perlu dilihat dia itu lebih menggunakan apa ya? Dia itu kan kita lihat, nah seperti kita lihat ini dia terbagi. Jadi virtual machine-nya itu memang melalui perangkat kerasnya, baru virtualization-nya yang user apps-nya dan GUI OS-nya itu yang mengambil data dari virtual machine-nya. Jadi dari virtual machine dulu mengambil kayak perangkat kerasnya seperti prosesornya atau memorinya, kemudian bisa diakses oleh user apps dan GUI OS-nya seperti itu. Jadi bedanya ini kayak root mode-nya, ini VM virtual machine itu dalam root mode, sedangkan user dan GUI-nya itu tidak bisa dalam root mode atau dalam mode root-nya. Dia cuma bisa di mode user dan tidak bisa mengakses root, karena yang akses root itu hanya dimiliki oleh virtual machine-nya. Sedangkan yang tadi full virtualization itu gabung, bisa user apps dan GUI OS-nya itu bisa dalam satu root mode. Oke, seperti itu saja. Lanjut, jadi kita masuk di hypervisor. Nah, hypervisor itu sebenarnya lebih biasa kita disebut hypervisor, tapi kepanjangannya itu atau biasa dibilang itu sebenarnya virtual machine monitor. Jadi dia yang memonitori segala virtual machine. Nah, ada dua tipe hypervisor yang langsung jalan tanpa adanya sebuah sistem operasi. Biasa kita sebut dengan bare metal implementation, bare metal. Biasanya itu hardware-nya itu berkomunikasi tanpa adanya sistem operasi di antara hypervisor dengan perangkat kerasnya itu tidak ada sebuah sistem operasi, langsung hypervisor langsung dari perangkat mesinnya yang dari mesin tanpa langsung melalui sistem operasi. Nah, sedangkan tipe yang kedua yaitu hosted architecture. Nah, hosted architecture itu ada sistem operasi atau host OS-nya di antara perangkat mesin kita dengan hypervisor-nya. Biasa itu kalau ini sih biasa contohnya itu seperti Proxmox. Nah, sedangkan bare metal itu kalau teknologi terbaru sebenarnya itu kayak Kubernetes bare metal ada. Dia itu komunikasi hypervisornya langsung berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Sedangkan kayak Proxmox dan ada juga OpenStack itu ya perlu memang sistem operasi. Biasanya itu menggunakan sistem operasi Linux. Nah, seperti itu. Lanjut, adapun karakteristiknya, karakteristik dari hypervisor. Ya, dia itu menyediakan lingkungan yang identik seperti dengan seperti dengan perangkat kerasnya. Jadi hypervisor itu dia mengambil ketika membuat sebuah virtual ketika kita membuat sebuah virtual machine, jadi perangkat keras yang ada pada hardware itu pasti akan sama dengan virtual machine yang kita buat. Misalnya kita punya seperti contoh ini, kita punya 30 GB disk file dan 2000 GB disk file pada memori kita, pada hard disk kita. Nah, maka pasti akan sama dengan ketika kita membuat virtual machine. Memori yang kita punya akan sama, akan terbaca sama. 30 GB dan di D bisa jadi 200 GB. Nah, seperti itu. Jadi dia itu memang menyediakan lingkungan yang identik dengan sumbernya, induknya, ceritanya di fisikalnya. Nah, yang kedua yaitu retain complete control itu tetap kontrolnya itu tetap kontrolnya dan sangat komplit dalam sumber dayanya. Jadi dia tidak pernah berubah-ubah, dia tetap terus kontrolnya. Nah, dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan
mengurangi penggunaan biaya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat atau membeli perangkat-perangkat yang banyak. Jadi kita menggunakan metode virtual machine saja, satu perangkat saja, kita tinggal menambah saja mungkin dari segi memorinya atau harddisknya. Jadi kita bisa membuat banyak mesin virtual, ceritanya kita membuat virtual mesin tanpa harus membeli banyak mesin. Nah, itulah kenapa disebut ciri-cirinya itu mengurangi penggunaan biaya. Oke, lanjut. Nah, yang bisa saya jelaskan tadi, ada beberapa arsitektur dari hypervisor atau jenis-jenis dari hypervisor. Nah, hypervisor yang pertama itu yang dimiliki oleh VMware Hypervisor. Ya, secara kerjanya sih sama, dia itu lebih mengarah ke full virtualization. Bisa juga ada juga beberapa kayak VMware Xshare, itu dia VMware apa ya, bisa dilihat di sini, VMware VMware EX1, dia itu menggunakan full virtualization, para virtualization dan hardware assisted. Dia itu gunakan semua, support semua. Nah, seperti itu VMware EX1 arsitektur full virtualization, artinya perangkat kerasnya, baru kemudian ini virtualizationnya, VM-nya langsung berada di atas, tapi VM ini jalan pada sebuah sistem operasi yang biasa kita bilang hypervisornya. Nah, yang selanjutnya yaitu hypervisor Xen, ya sebuah perusahaan Xen, namanya Xen Hypervisor. Jadi dia itu punya hypervisor sendiri juga, namanya Xen Hypervisor. Jadi dia itu jalan ya memang harus support AMD 5 dan Intel VT virtualization teknologi. Intel di support memang dan AMD virtualization ketika kita memiliki VGA atau ini perangkat kerasnya, kemudian ini hypervisornya. Nah, di atasnya itu lalu virtual machine. Nah, Xen Hypervisor itu ya seperti tadi, dia itu support ke para virtualization dan hardware accessory, bukan full virtualization, karena dia memang lebih mengonfig dan mengambil API yang ada di hypervisornya. Dia mengirim ini ya, diambil datanya tapi dia simpan melalui API data yang dari perangkat kerasnya, seperti itu. Lanjut, hypervisor KVM or QEMU. Nah, QEMU itu adalah kepanjangannya itu Quick Emulator. Jadi itu sebuah open source, sebuah hypervisor open source yang mengemulasikan physical komputer. Jadi begini, QEMU atau Quick Emulator, dia itu yang tadi kita jelaskan tadi, dia itu langsung berhubungan dengan perangkat kerasnya. Jadi ada driver Linux ini kan OS ya, OS dulu kan di atasnya perangkat keras. Ini ceritanya OS-nya, kemudian di atasnya itu hypervisornya, lalu virtual machine-nya. Nah, ini KVM yang virtual machine-nya. Jadi yes, bisa dijelaskan, ini QEMU is user program which has extra number of local source like. Jadi Quick Emulator itu sebuah program user di mana aksesnya untuk aksesnya ke lokal, seperti akses sumber dayanya ke perangkat kerasnya itu sama yang ada di perangkat kerasnya, seperti itu. Dia sama ya, real device ya, artinya sama. Nah, KVM sendiri atau kepanjangan kernel based virtual machine itu apa ya? Ya ini QEMU in Proxmox VA. Jadi the full virtualization solution KVM is the leading Linux virtualization technique. Jadi KVM itu menggunakan full virtualization, seperti itu. Jadi di sini tadi perangkat kerasnya, ini OS-nya Linux-nya kan, ini ceritanya ini Linux, ini Proxmox-nya, kemudian ini KVM-nya untuk menjalankan virtual machine-nya, seperti itu. Lanjut. Oke, ini container base. Tadi tahu kan perbedaan virtual machine dan container. Jadi bisa mungkin kita teman-teman lihat di sini. Nah,
Container itu lightweight, alternatif ringan untuk membuat full machine virtualization. Artinya dia itu alternatif yang sangat ringan untuk membuat virtualisasi full machine, yang menawarkan itu overhead yang ringan, overhead yang rendah. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini gambarnya. Nah, ini VM, ini container. Jadi VM itu atau virtual machine ini kan server ya, perangkat kerasnya jalan di sebuah sistem operasi Linux lah, Proxmox Linux Proxmox toh. Kemudian ini hypervisor-nya. Nah, ini hypervisor menginstal virtual machine 1, virtual machine 2, virtual machine 3, di mana ada aplikasi A, aplikasi A, aplikasi B. Seperti itu. Dia jalan di atas hypervisor. Nah, sedangkan container itu tidak berjalan di atas hypervisor. Dia langsung di Linux Proxmox-nya. Ini Linux host OS-nya, Proxmox-nya. Langsung jalan di Proxmox-nya. Misalnya kita menggunakan Proxmox. Nah, ini servernya, mesinnya, kemudian ini sistem operasinya langsung jalan. Kayak misalnya Proxmox atau OpenStack ya, langsung jalan di. Itulah perbedaannya container dengan VM. Dia itu membagikan OS dan private library-nya, jadi tetap terpisah. Misalnya container 1 itu aplikasi A dan aplikasi A, beda juga library-nya. Kemudian container 2 itu aplikasi B dan aplikasi B, dan bisa juga jalan Docker seperti itu. Docker di atas Docker itu hampir sama sih dengan itu. Docker merupakan salah satu contoh kontainer juga, Docker. Jadi Docker itu merupakan kontainer. Jadi kalau teman-teman punya misalnya Proxmox mau install Docker di atasnya, bisa langsung saja install Docker seperti itu. Nah, kemudian ya, ini LXC adalah Linux container, adalah operating system level virtualization environment yang menjalankan banyak Linux system atau banyak sistem isolated Linux dengan single Linux control host. Artinya satu sebagai host yang mengontrol jalannya banyak dari sistem operasi yang sistem kontainernya seperti itu. Jadi hanya satu host yang mengendalikan itu semua, yang kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3 seperti itu. Tapi dia itu menggunakan API ya, itu Simple Tools dan API. Tetap API itu sangat perlu untuk saling bertukar data, begitu, mengirim data menggunakan API. Nah, di sini ada perbedaan antara kernel based virtual machine dan Linux container. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dari kalau dia itu sistemnya itu sangat membutuhkan sumber daya yang dedicated-nya, sumber daya yang mumpun. Sedangkan Linux container itu nggak bisa environment aplikasinya itu tidak bisa di scale, artinya tidak bisa diperluas seperti itu. Kemudian yang kedua, sistem that require on our running kernel. Yaitu sistemnya harus membutuhkan sebuah kernel. Artinya yang kernel yang berjalan dimiliki seperti itu KVM. Jadi tidak bisa jalan ini KVM tanpa adanya kernel. Makanya harus support. Biasanya itu supportnya itu biasa Intel VT dan AMD Virtualization atau Intel Virtualization Technology. Itu ada dua yang menggunakan PC atau perangkat keras, memang harus didukung oleh Intel atau AMD. Nah, sedangkan Linux container itu lebih mengarah ke membangun microservice dalam lokal aplikasi. Ya, jadi arsitekturnya itu
lebih mengarah microservice-nya. Jadi ketika misalnya kita membuat banyak aplikasi, misalnya satu aplikasi memiliki banyak service, microservice. Jadi mungkin satu aplikasi itu ada mungkin database-nya kita simpan di kontainer satu, atau kita database-nya dan mungkin modul-modul yang lainnya, atau bahasa yang menggunakan bahasa pemrograman lain, kayak misalnya kita menggunakan banyak bahasa pemrograman, misalnya Java, PHP, Python. Nah, bisa kita taruh di kontainer satu, kontainer dua, jadi nggak konflik seperti itu. Bisa kita panggil modul walaupun dalam satu IP address, tapi lebih mengarah ke port seperti itu kalau Linux container. Ada juga kalau Docker itu lebih mengarah ke port, sedangkan Linux container itu IP-nya itu biasa sama dengan profesornya. Oke, lanjut. Adapun kelebihannya itu ya, yang pertama itu lebih baik keamanannya kalau kernel based virtual machine, karena ada hypervisor, kemudian ada virtual machine, baru ya virtual machine itu OS-nya itu pisah dengan sistem operasinya, pisah dengan virtual machine yang lain. Sedangkan Linux container itu sama virtual machine, cuma kita membuat sistem operasinya berbeda, tapi induknya yang memberikan data itu sama, maksudnya kayak hampir sama sih sebenarnya, karena bukan virtual machine baru. Jadi kita tidak perlu install sebuah sistem operasi lagi. Kalau virtual machine harus kita menginstal sistem operasi lagi di atasnya, sedangkan Linux container tidak. Kita tinggal mendownload saja, jadi langsung dijalankan. Kemudian itu jelas key allocation-nya, sumber dayanya. Sedangkan Linux container itu kelebihannya ya faster scalability, ya cepat key perluasannya, kemudian quick creation, cepat dalam pembuatannya dan penyebarannya, kemudian low storage, artinya mengurangi penggunaan mengurangi penyimpanan, storage, dan portability, ya artinya ya sangat portable sekali, sangat. Dan kemudian itu lower operational cost, yaitu mengurangi penggunaan biaya. Kekurangannya itu ya administrasinya, virtual entity, hacker, operational cost, artinya membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan kekurangannya kontainer itu isolasinya itu tidak sama dengan level virtual machine. Kemudian increase kompleksitasnya itu bertambah, sangat rawan sekali. Kemudian handling of persistent data to be top as writing and reading permission. Jadi storage pool-nya itu bisa ditulis dan dibaca, tapi membutuhkan data, memang sangat butuh sih data security. Jadi ini keamanannya memang kurang kalau Linux container, nggak sama seperti kernel virtual machine, itu keamanannya sangat bagus sekali. Keamanan tidak baik dari segi data dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat ya, ini penggunaan data, penggunaan perbandingan kontainer dengan KVM. Nah, kalau dilihat penggunaan memorinya itu kontainer jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan memori dari kernel based virtual machine yang menggunakan 256 megabit atau menggunakan 2 GB memori, 4 GB. Sangat besar sekali penggunaannya. Sedangkan kontainer itu kita lihat sedikit sekali penggunaan memorinya. Seperti itu. Bisa dilihat juga ini kontainer SW hypervisor. Jadi itu punya memang kontainer. Ini hypervisor virtual machine 1, virtual machine 2, virtual machine 3, 4.
di atasnya itu ada library dan aplikasi. Nah, sedangkan kontainer itu ada kontainer 1, kontainer 2, tetap ada bin libnya dan tapi dia dalam satu dalam satu host, dalam satu controller seperti itu. Jadi tetap walaupun berbeda penggunaan aplikasinya, berbeda sistemnya seperti itu. Tidak satu sistem ini satu dengan kontainer 2 seperti itu. Oke, lanjut. Ya, hampir sama tadi. Ini perbandingannya, perbandingan dari hypervisor comparison. Ya, bisa kita lihat teman-teman, ini ya scene-nya, ini KVM, ini KEMU kan tadi ya, ini KVM, Linux kernel, Proxmox, ini KEMU langsung Linux kernel, kemudian KEMU-nya, ini scene hypervisor. Bisa lihat ini yang menggunakan full virtualization itu VMware Workstation, Proxmox, OpenStack juga VMware X Server. Itu memang VMware yang teknologi lama sekali, itu masih menggunakan para virtualization itu saya bilang. Jadi teknologi pertama itu sebenarnya virtualization, itu para virtualization, ini full virtualization teknologi baru. Nah, Xen itu menggunakan hypervisor juga itu yang Windows itu Hyper-V ya, menggunakan salah satunya itu menggunakan itu. Ini bisa kita lihat Hyper-V server, ini anunya Windows ya, menggunakan hardware assisted virtualization dan para virtualization seperti itu. Nah, ini KVM, ini Proxmox, ini juga ada Proxmox para virtualization. Oke, thank you. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah Linux container pada Proxmox dan juga virtual machine. Oke, thank you. Nah, itu tadi penjelasan tentang fungsi dan arsitektur dari sebuah hypervisor. Nah, selanjutnya saya akan menemukan cara membuat Linux container dan virtual machine secara ringkas. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan membuat sebuah Linux container dan virtual machine. Jadi saya menggunakan Proxmox Virtual Environment. Nah, di sini saya IP Proxmox saya itu 10.11.5.128 IP lokal. Ya, kemudian di sini kita harus mengakses HTTPS dan port 8006. Nah, di sini saya buka dulu. Jadi ketika kita menginstal Proxmox itu memasukkan password dan username itu default itu root. Oke, langsung saja. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, caranya untuk menginstal kontainer dan virtual machine, pertama kita klik saja ini node kita, node PVE. Saya menggunakan node PVE. Nah, dalam node ini akan di sini akan muncul ada beberapa shell nodes. Kita buka saja ini. Nah, sebelumnya untuk menginstal Linux container sama virtual machine, kita klik dulu lokal. Ini adalah penyimpanan lokal kita di perangkat yang kita miliki. Di perangkat saya memiliki 43. Nah, di sini kita klik save content. Kemudian di sini ada template dan upload. Nah, template ini digunakan untuk Linux container. Ada beberapa, bisa juga kita download sendiri, tapi Proxmox sudah menyediakan Linux container dari berbagai jenis sistem operasi Linux. Tergantung teman mau pakai apa, CentOS ada, semua ada, Alpine dan lain-lain. Sedangkan upload itu ya ISO atau container template bisa juga, tergantung teman-teman mau apa. ISO itu biasanya digunakan untuk sistem operasi virtual machine. Jadi biasa kalau
saya menggunakan virtual Proxmox versi 5.3. Kalau versi kayak 3.2 itu biasanya template-nya ndak di sini, ndak di sebelahnya, tapi dia dalam upload ada template dipilih di sini OpenVZ. Seperti itu untuk mengupload sebuah template kontainer seperti itu. Langsung saja begitu saja mengupload. Nah, cara menginstalnya kan saya sudah di sini memiliki sistem operasi Ubuntu dan kontainer template itu punya Debian sama Ubuntu. Langsung saja klik PVE, kemudian kita klik create CT. Nah, nanti akan otomatis default namanya dari node PVE, kemudian CT ID-nya terserah sesuai keinginan teman-teman, baru isikan password konfirmasi. Terserah teman-teman mau isi SSH public key-nya atau tidak, dan threshold spoolnya atau hostname-nya juga bisa. Nah, kemudian next. Nah, ini lokal template-nya. Ini lokal yang tadi kita punya. Tapi teman-teman kalau punya penyimpanan sendiri di perangkat lain yang terhubung dengan internet, bisa teman-teman pilih di sini. Nah, di sini kebetulan saya tadi punya Debian sama Ubuntu, bisa di Ubuntu saja. Oke, next. Nah, ini local LVM penyimpanannya terserah teman-teman mau pakai berapa giga, tergantung kapasitas. Karena saya cuma pakai 8 giga, jadi ya saya setengahnya aja, pakai 4 giga. Kemudian ini CPU-nya berapa, core-nya 1 aja. Kemudian memorinya defaultnya itu segini, terserah teman-teman mau pakai 2 giga atau 1 giga ya bebas. Saya pakai 512 sama swap itu 512. Nah, selanjutnya itu networknya. Teman-teman harus bisa sebaiknya isi memang IP address-nya di sini. Teman-teman pakai berapa? Saya kan 10.11.5.128 ya, bisa jadi 10.11.5.201. Di sini 10.11.5.1 seperti itu. Ini bridge aja ya, bridge pakai defaultnya aja seperti itu. 10.11.5 pakai slash 24, lupa. Nah, seperti itu, slash 24, tergantung sih slash berapa. Nah, DNS-nya kalau teman-teman punya domain ya masukkan saja, kalau tidak ya langsungkan aja ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Summary-nya seperti ini. Jadi core 1, memori begini, bridge, networknya, hostname-nya ya seperti itu, template, finish aja. Dan maka dia nanti akan langsung menginstal, membuat CT-nya. Nanti akan di sini ada nanti muncul create CT dengan ID 102 dengan namanya CT102 seperti ini. Di samping bisa kita teman-teman lihat. Begitu juga dengan menginstal membuat sebuah virtual machine. Nah, ketika kita kalau kontainer itu kan sudah ada sistem operasinya dalam kontainer, sedangkan sudah ada template-nya. Sedangkan kalau ini sudah berhasil, langsung close aja teman-teman. Nah, sudah ada kan, ini CT-nya sudah ada. CT102 ini yang kemarin saya buat. Nah, untuk VM teman-teman sama saja, create VM aja. Kemudian ini akan 103 karena udah ada 102 ya. Langsung aja next. Ini nggak perlu pakai password lagi karena VM itu harus diinstalkan sebuah sistem operasi. Jadi pasti teman-teman tahu lah kalau menginstal sebuah Linux atau Windows dalam biasa kalau install kayak install laptop Windows atau install Linux ya seperti itu juga di virtual machine. Ini kan virtual machine, sama saja virtualnya, mesin virtual seperti itu. Lokal saja karena lokal. Kemudian Ubuntu, karena saya punya ISO filenya itu Ubuntu ISO file ya. Kemudian local LVM pakai aja. Di sini saya punya berapa? 8 GB kapasitasnya. Yang digunakan 6 GB. Bisa teman-teman pakai 4 aja dah. Yang 4 ya. Dan ini aja defaultnya, gunakan aja ya default. Ini soketnya sama core-nya berapa? Satu aja default aja juga, terserah kayak gini sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ini bridge aja juga bridge. Nah, untuk ini teman-teman Intel E dan Virtio atau para virtualis itu lebih bagus, tapi lebih bagusnya yang defaultnya aja Virtio ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan ini, hampir sama ini Virtio dan
Tapi Realtek itu Intel dan Realtek itu sama, Virtu itu agak lebih apa ya, lebih konfigurasinya agak ada yang dikonfigurasi sedikit seperti itu. Kalau ini ya lebih bagus sih, defaultnya per Virtual I/O, artinya input output. Nah, akan ada summary-nya, next finish aja. Nah, nanti akan dibuatkan VM 103. Nanti teman-teman tinggal jalankan, sama juga kontainernya tinggal dijalankan aja. Bisa teman-teman apa ya, shell aja. Kemudian ini kan di dalam Proxmox ya. Nah, ini kan dalam Proxmox, teman-teman bisa melihat kalau dalam apa ya, dalam PCT list sih, kalau Proxmox lama itu masih menggunakan VCCTL, VC list ya. Kalau sekarang Proxmox baru itu menggunakan PCT saja, PCT list. Jadi ada kontainer, ini PCT untuk melihat kontainer dari ID-nya 100 sama 102, CT100 sama untuk melihat virtual machine itu KM list quick ya. Ini VM 101 dan 103, ini boot disknya. Tapi kalau teman-teman ingin kan apa ya, teman-teman ingin masuk ke dalam sebuah kontainer, karena kan seperti tadi saya jelaskan, kontainer itu langsung ke tanpa menggunakan hypervisor seperti itu, dia langsung di atas sebuah sistem apa ya, sistem operasinya yang di Proxmox, misalnya kita menggunakan Proxmox, sistem operasi yang itu langsung kita gunakan. Jadi langsung saja PCT, enter berapa ID-nya, misalnya 100. Nah. Oh, jadi ini bilang error karena kontainernya tidak running. Jadi teman-teman tinggal jalankan saja dulu. Start. Oke, tunggu aja, tunggu. Kalau udah jalan, teman-teman bisa remote melalui Proxmox-nya seperti itu. Oke, tunggu jalannya. Sorry, udah lama. It's not running. Nanti kalau udah jalan, nanti langsung masuk ke kontainernya seperti itu. Jadi bisa melalui bisa masuk lewat Proxmox-nya, bisa juga masuk melalui sininya kontainer apa, lewat konsolnya, tergantung dari teman-teman sih. Kalau gua remove aja dulu ya. Nah, jalan kan? Udah jalan. Kalau begitu udah jalan. Nah, langsung aja sini PCT 100 enter 100. Nah, masukkan di CT 100. Ya, itu aja. Sama kalau kita konsol langsung dari sini sama tadi lewat konsol Proxmox-nya seperti itu. Kalau VM nggak bisa seperti itu. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya demokan. Mungkin teman-teman bisa lebih tahu lagi ya. Tolong komentar dan like dan subscribe. Terima kasih.